Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan ada beberapa yang meminta saya untuk mengulangi lagi ya penjelasan yang hari Jumat kemarin karena mungkin terlalu cepat atau gimana saya menjelaskannya ya. Dan saya akan bukan ulangi lagi, saya kemarin kan kita sudah membuat untuk order panggung ya, membuat untuk order kursi yang masih belum paham bisa paham setelah penjelasan yang ini gitu ya. Saya akan coba rada pelan untuk menjelaskannya. Nah, ini adalah yang kemarin yang untuk panggungnya. Nah, saya akan membuat sebuah order baru. Jadi saya nggak akan menyatukannya ke sini. Ini order detail, saya bisa buat lagi order detail kursi tamu misalnya, bisa aja. Cuma saya nggak akan melakukan itu, takutnya malah pusing. Nah, saya akan membuat file baru lagi, ya, file baru lagi untuk order kursi tamu namanya. Saya bilang gitu aja. Ya. Oke, di model saya akan membuat sebuah file lagi yang order kursi tamu. Oke. Nah, di sini saya akan membuat model namanya order kursi tamu ya. Modulnya wedding order kursi tamu. Oke, description boleh diisi boleh enggak. Kemudian saya akan membuat name ini adalah kode order ya, jangan dirubah. Ini kode order jangan ya, name biarin aja karena name itu seperti agak mandatory gitu ya, harus ada gitu. Kode order saya kayak gitu aja. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan di order kursi tamu, namanya order itu kan ada detailnya ya. Apa aja yang harus yang mau diorder gitu ya. Pertama kursi tamu itu ya, kita sederhanakan saja. Kursi tamu ada dua macam, yaitu stainless dan plastik. Saya akan yaitu order kursi tamu detail. Detail itu maksudnya kuantitinya berapa gitu. Kalau di dalam order kursi tamu saja kan paling kodenya misalnya, terus misalnya bisa aja tanggal order, nanti kita bisa tambah tanggal order di sini. Lalu total ya, total. Tapi detailnya seperti apa itu adalah kelas tersendiri. Oke, saya akan membuat kelas baru lagi, OMOD. Oke, karena sudah ada from order import itu ya udah kita hapus saja yang ini. Cukup pakai order kursi tamu detail. Di sini wedding order kursi tamu detail. Nah, agak panjang ya. Oke. Nah, di sini apa saja yang saya ingin masukkan sini. Oke. Yang pertama udah pasti adalah kursi tamu ini itu adalah many to one ke file ini. Kevin. Ya. Nah,
yang paling penting adalah order kursi tamu detail itu many to one ke kursi tamu. Maksudnya apa? Bahwa saya bisa membuat beberapa order dari kursi tamu yang sama, gitu kan? Nah, yang kemarin, misalnya kita lihat dulu ya hasil database yang kemarin yang panggung ya, panggung. Saya mau lihat di Postgre di PG admin datanya seperti apa untuk wedding order yang ini ya. Nah, di sini kan ada order detail, wedding order detail itu ada dia many to one ke panggung ID. Nah, saya ingin melihat datanya kayak gimana sih many to one itu tabelnya gitu ya. Seperti tadi kursi tamu, order kursi tamu, many to one ke kursi tamu, wedding kursi tamu. Oke, kita tunggu dulu untuk bagian pinnya. Oke, kita lihat di Postgre. Di database-nya adalah order test. Kemudian kita lihat skema, table. Oke, di sini ada wedding, yang wedding. Wedding. Oke. Saya pengen lihat wedding order detail ya. Kita pengen lihat wedding order detail. Nah, di sini kalian bisa lihat ini isi tabel dari wedding order detail ya. Yang order ID yang ini sudah dihapus ya. Kita lihat yang ini yang sudah dihapus. Kita lihat di sini ada panggung ID. Panggung ID. Panggung ID ada panggung ID 6. Ini kan ID-nya, ID dia. ID dari tabel order detail. Dan dia memesan panggung dengan order ID 4. Sebanyak 2. ID. Nah, kita lihat di sini. Pertama, order ID. Order ID 4. Order ID 4, order ID 4 sama. Berarti ini satu buah order. Kalau kita lihat di sini order. Nah, ini. Satu buah order. Satu buah order isinya bisa banyak order detail. 4, 4, 4 satu buah order. Itu bisa order detailnya banyak nih ID-nya order detail. 7, 8, 9. Nah, satu empat ini kan 4. Ini 4. Bisa seperti ini. One. Ini ke ID dari order detail 3. Ini 4, order detail 7. Jadi ada ini 7 misalnya. Panggung ID 7 itu di order ID dari order detail 5. Berarti order detail ke panggung itu kan many to one. Bisa banyak order detail untuk satu panggung. Bisa banyak order detail untuk satu order ID. Nah, makanya kalau di dalam tabel order detail
kalau saya tetapkan seperti ini, saya punya order ID yang many to one dengan wedding order. Maka saya seperti membuat sebuah kolom yang many to one ke itu, ke apa namanya? Order ya. Order. Nah, ini misalnya kita lihat di tabel order. Nah, ini tabel order tuh. Nah, ID 4 itu punya total integer harga itu adalah sekian ya. Kita kemarin sudah bahas ini. Jadi ID 4 dan ID 5. Cuman ada 2 buah ID di tabel order. Di order detail ya, ingat ada ID-nya ada 4 dan ID 5 untuk order. Oke. Nah, order ID itu adalah ID-nya order tadi. Ada 4, 4, 4, 5, 5 tuh. Nggak ada angka lain kan? Yang ini mana? Ini karena sudah dihapus, maka sudah tidak ada, udah 0 order ID-nya. Nah, 0 ya. Ini 0. ID-nya masih ada ya kalau ID 4 itu untuk order detail ID 7, ID 8, ID 9. Berarti order detail ke order many to one. Banyak ke 1 buah order. Sama dengan ke panggung. Panggung 7, panggung 7, 1 panggung kan ini. Tapi dengan order detail 4 dan 5. Itu berarti panggung ID, dari order detail ke panggung ID itu many to one. Makanya di dalam order detail saya membuat sebuah field namanya panggung ID. Many to one ke panggung. Jadi field ini kelas panggung yang many to one-nya itu diwakili dengan panggung ID ini. Jadi panggung ID itu diambil ke sini. Nah, misalnya gini. Ini ada panggung ID 7 ya, ada di sini. Wedding panggung. Oke, ini adalah panggung. Nah, 7 adalah paket panggung standar 2. ID-nya 7. Dan ini dipakai di, tadi ada 2 buah order detail yang pakai dia. Makanya dari order detail ke panggung itu many to one. 1 buah tipe panggung ini bisa dipakai untuk beberapa buah order detail. Itu namanya many to one. Oke, saya terangkan lagi tentang one to many. Setiap ada many to one, kita pastikan bahwa itu bisa dibuat one to many-nya di kelas lawan dia, di model lawan dia. Misalnya kayak gini. Ini ingat, ini ada di dalam model order detail. Saya menetapkan bahwa saya membuat sebuah kolom yang namanya order ID, yang ini aja, panggung ID. Saya membuat sebuah kolom yang namanya panggung ID. Yang saya tetapkan, saya deklarasikan bahwa dia many to one ke panggung. Berarti order detail ini di kolom yang ini punya lawan yaitu wedding panggung. Nah, di dalam wedding panggung berarti bisa dibikin one to many, udah jelas bisa. Yang jadi pertanyaan, butuh enggak kita one to many-nya? Loh, misalnya butuh ya silakan dibuat. Misalnya di panggung. Saya punya panggung ID, kok modelnya ada di panggungnya. Order detail ID misalnya gitu. Saya tahu sebenarnya. Ini manajemen biarin sini aja. Order detail IDs. Nah, sorry. Harusnya OF aja. OF one to many. Order detail IDs. Nah, ya kalau one to many pakai IDs karena apa? Karena banyak isinya. Ya, dari satu ini bisa banyak order detail. Model name-nya ya lawan kan, lawannya tadi berarti ke order.
order ke order detail. Ini adalah komodel. Komodel dari one to many yang ini. Komodalnya. Taruh sini. Jadi dari arah order detail ke panggung many to one. Berarti di dalam kelas panggung, di dalam model panggung kita bisa membuat sebaliknya, yaitu one to many. Itu udah pasti itu pasangannya. One to many tidak mungkin dibuat kalau di lawannya tidak ada many to one. Tidak mungkin. Tapi kalau many to one bisa dibuat walaupun kita tidak menetapkan one to many. One to many itu bisa dibuat, bisa enggak. Asal ada many to one-nya. Jadi saya punya di sini, di dalam order detail, saya punya many to one ke panggung. Nah, ini ya. Nah, saya tidak mensyaratkan di panggung harus ada one to many, tidak. Ya, tidak. Hanya seperti ini bisa. Hanya many to one saja dideklarasikan bisa. Tapi kalau one to many itu harus ada many to one-nya seperti ini. Jadi kalau saya mau di panggung di model panggung ada one to many ke order detail, maka di order detail harus ada many to one dulu ke panggung. Itu wajib karena di sini ditanyakan inverse name-nya. Inverse name-nya itu adalah ini. Nama kolom ini. Ini inverse name. Kebalikannya kata dia. Inverse name-nya order detail. Oke, ya, saya save ya. Save kursi tamu. Ya saya save dulu aja. Saya belum daftarkan ya. Kalau misalnya ada error tapi kita belum daftarkan di init ya apa ya nggak akan error ya. Nah, di situ bedanya one to many dengan many to one. Many to one yang dibuat pertama. One to many kalau kita butuh kita buat. Asal ada many to one di kelas lawan dia, di kelas ya lawannya ya. Kayak ini. Jadi di order ini lawan one to many di kelas apa aja? Bisa di sini. Nah, ini saya sudah buat order IDs. Ini kan sebenarnya lawan dari ini. Nah, sebenarnya di panggung ya bisa. Kita bisa karena dia sudah ada many to one, maka panggung bisa dibuat one to many seperti ini. Saya bawahin ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Bisa nggak ini ditampilkan? Tampilnya seperti apa? Kita lihat. Berarti di panggung view-nya saya akan tambahkan order detail IDs ya. Panggungnya seperti apa sih? Panggung seperti ini. Saya akan tambahkan di stok paket panggung di ujungnya sana ya. Untuk order detail ID. Jadi panggung ini sudah dipesan di order detail mana aja gitu. Kita bisa buat seperti itu. Nah di sini saya tarik overview order detail IDs. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di panggung views itu kalau saya tambahkan lawannya kayak gimana. Dari start dulu. Dan kita upgrade. Oke, kita lihat di wedding org.
panggung pelaminan. Nih, lihat ini order detail ada 2 record. Kita bisa klik. Ada order detail. Oh, saya belum masukin di sini ya. Ini berarti formnya ya. Saya belum masukin di formnya. Saya grup. Saya akan membuat order detail khusus grup lagi ya. Page saja ya. Page. Detail. Dan page itu akan diisi dengan field order detail IDs. Oke. Sekarang upgrade. Oke, sudah berhasil di-upgrade. Kita bisa lihat di record, kita lihat panggung standar. Ntar unstable ya. Oke. Nah, kita klik ini lagi, kita lihat ada 2 record di paket panggung standar. Nah, ini ada deskripsi pelayanan, deskripsi bandit, dan order detail. Oh, kita bisa masukkan di sini, kita tambahkan kayak di order ya. Tree. Nah, kita kasih tree dulu. Tree baru field name dari order detail. Oke. Ini berarti ini. Field. Tree. No. Saya dapat ini. Sini ada tree seperti di order view ya. Ini sama. Saya nggak usah pakai ini. Nah, ini kita bisa isi dengan Ojo ya. Field itu harusnya. Oh ya, ada record ya. Field ini nggak ada ya. Ini di sini. Oke, tree-nya kita di dalam sini adalah kita bisa isi field dari order detail. Kira-kira apa? Ya adalah harga ya. Order itu ID-nya ini ya. Coba kita pakai ID-nya. Oke.
hanya field namanya adalah total saya total aja ya, total kan saya biar gampang aja. Sorry order detail ada enggak ada order detail itu ini saya ganti ya, ini cara aja ya, char string name seleksinya nanti aja saya nggak pakai, bisa save. Jadi ada name dan name-nya aja. Nah, saya save, kemudian saya update lagi. Name field, saya save, kemudian saya upgrade. Error ya. Oh, total itu di order ya, bukan di order detail. Oke, sorry. Total itu ada di order. Di order detail itu adanya name dan quantity ya, quantity ya. Quantity berarti saya masukkan di ini name dan gitu. Save. PY maka saya update saja. Cara nggak ada atribut on delete ya. Bang saya tadi belum fix order. Di mana errornya? Oh, sorry. Saya ngubah ya. Saya restart aja. Delete. Oke, saya balik dulu aja ya. Name ya. Selection dulu ya. Selection-nya
Saya mau ikut dengan panggungnya. Itu di mana sih? Ya, jelas. Satu aja. Oke, lihat dulu sekarang di tampilannya kayak gimana ya. Panggung standar. Kita lihat di sini address detail. Ini yang kuantitinya 0 dan 3. Untuk kursi pelaminan standar 1. Kita cek di sini. Di panggung ya. Kursi pelaminan paket panggung. Bentar. Panggung standar itu yang 0 dan 3 kuantitinya. Panggung standar itu 3 dan 0 ya. 0-nya enggak keluar ya. Nah, coba sebentar yang lain. Kalau misalnya yang standar 2. Ini order detailnya adalah 000 semua ini. Nah, yang penting kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat dia itu dipakai di mana saja. 004 untuk standar 2 tipe pelaminannya. Order. Sorry, harusnya order detailnya. Nah, yaitu kuantitinya 4. Nah, ini ya. Ini order panggung ID-nya adalah 5. Ya, panggung ID-nya 5. Kita lihat di panggung. Lima ya. Saya tadi klik di standar. Harusnya ini name-nya nggak keluar di sini karena nggak pernah gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya yang penting di sini adalah order detail nggak cuma 1 ya, ada 3. Jadi si pelaminan standar 2 ini dipakai di 3 buah order detail. Terus si 00 ini karena sudah dihapus ya. Jadi si panggung standar 2 itu dipakai di 3 buah order detail. Nah, itu kan berarti one to many ya. One to many dari arah panggung. Maka dari arah panggung saya ada one to many ke order detail. Modelnya adalah order detail. Infonya panggung ID seperti itu. Kalau kita mau lebih gampang ya, contohnya itu kayak misalnya kalau kita punya warung misalnya atau restoran gitu ya, restoran. Bentar saya buka dulu yang warungku ini ya.
Oke, di sini ini penjualan order 1. Nah, barangnya adalah ini dan ini ya. Ini kita bisa melihat untuk Lifebuoy sendiri itu dipakai di mana saja. Penjualan 01 misalnya, penjualan 02, kode ordernya itu bisa di itu kan ya. Bentar ya. Bentar ada. Oke, sorry ada kemajuan sedikit. Jadi order detail ini adalah sebuah field di dalam panggung yang menggambarkan bahwa field ini many to one, one to many ke order detail. Artinya adalah panggung ini bisa keluar di order detail sebanyak berapapun. Satu buah panggung bisa keluar beberapa kali di order detail. Ya kan? Pasti jelas kayak gitu. Si ini mesen panggung ini, si ini juga mesen panggung ini kan, bisa dipasang, dipesan sama banyak orang. Satu jenis panggung. Ya, satu jenis panggung bisa dipesan banyak orang. Satu jenis kursi misalnya, kursi ini kan, kursi tamu ini kan tentang tipenya ya, plastik sama stainless. Nah, kursi stainless kan nggak bisa cuma dipakai di satu order gitu ya. Jadi kalau order orang A, si A ngorder kursi stainless, terus si B nggak bisa lagi ngorder kursi stainless karena kursi stainless sudah dipesan si A kan nggak gitu, kecuali stoknya habis ya. Nah, itu namanya one to many. Nah, lawannya itu pasti many to one. Maksudnya adalah lawan dulu yang buat. Jadi kita harus membuat many to one dulu, baru kita bisa membuat one to many. Many to one bisa dibuat tanpa one to many, tapi one to many tidak bisa dibuat tanpa many to one. Karena di dalam one to many ada inverse name. Oke, itu tentang one to many dan many to one seperti itu. Nanti kalau kalian bisa membuat proyek-proyek yang lain itu pasti melibatkan many to one dan one to many, itu pasti itu. Nah, terus ini juga contoh yang baik. Order detail many to one ke order, yaitu ke atas ini. Order one to many ke order detail. Maksudnya adalah di dalam satu buah order, karena dia one to many, berarti many ke order detail, maka order detailnya bisa banyak. Satu buah order detailnya bisa order panggung. Satu buah order detailnya bisa banyak, 3 record. Apa aja? Order yang 01 ini, dia order detailnya adalah paket panggung bagus, paket panggung mewah, dan paket panggung istimewa. Bisa banyak. Nah, itu berarti one to many. Dari arah order detail berarti many to one ke order. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, penjelasannya ya. Oke. Self ENV. Self ENV itu adalah untuk menunjuk suatu model atau model ya selain dia. Misalnya seperti ini. Nah, class order itu kan dia punya seperti ini ya, order detail IDs. Nah, itu untuk menunjuk ke yang one to many. Dalam hal ini adalah order detail. Jadi si class order itu bisa memasukkan model yang lain, tabel yang lain ke dalamnya.
untuk dihitung seperti ini ya. Asalkan dia ada one to many. Jadi kalau order detail ini adalah satu field yang one to many ke sini, maka saya bisa mengambil tabel ini di dalam self env. Itu. Itu self env ya. Search order ID sama dengan record ID. Apa maksudnya? Order detail punya order ID, betul nggak? Order detail punya order ID. Sama dengan record ID. Oke, kita lihat di sini. Di order. Oke. Sekarang saya punya ini adalah dari tabel order ya. Dari tabel order. Saya bisa milih membuka tabel order, yaitu di sini order. Gimana? Dia punya field atau punya kolom namanya order ID kan. Nah ini kan, ini kolom dia order ID. Jadi saya di sini search ini adalah mencari di dalam tabel wedding order detail, berarti tabel ini, yang mana order ID-nya 4. Yang 4 ini, misalnya yang 4 ini, sama dengan record ID atau ID dari order. Nah, oke, kita lihat. Kita lihat sekarang. Ini order ID 4. Berarti dia berhubungan dengan order yang ID 4. Kalau saya pengen menghitung ini, total ini, maka saya harus cari yang order ID di order detail itu yang 4 semua. Kenapa nggak 5 ya? Kan beda-beda. Ini kan beda orderan. Ini ID 4. Maka saya harus mencari si di dalam order ini yang ID-nya 4, itu dia pesan apa aja saya jumlahkan. Jadi 17 juta ini. Ya. Yang ID-nya 4. Berarti yang mana? Yang ID-nya 4. Berarti kalau di dalam order detail, itu kolom itu diwakili dengan order ID. Nah ini. Oh ini, 1, 2, 3. Nah, 4-4-nya ini berhubungan dengan satu buah order. Makanya yang saya jumlahkan ini. Makanya saya harus pakai search untuk menjumlahkan order detail yang ada di dalam satu buah order. 5 dengan 5 ini ada satu buah order, karena order ID-nya 5 kan. Order ID, ingat bahwa itu adalah ID di sini. 444. Nah, saya jumlahkan harganya, saya dapatkan total di order. Itu artinya search itu. Ya. Jadi lihat di order detail, cari yang order ID-nya sama dengan ID saya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat yang ID 4, maka di dalam order detail itu ada 3 buah record. Ini, dan ini. Yang order ID-nya sama dengan ID. ID mana ya? ID-nya order. Ini kan adanya di kelas order. Seperti itu. Dan map itu ngambil harga. Ambil harganya. Enggak ketemu, enggak ada di sini. Gimana gesernya? Quantity, ambil harga.
Harga itu adalah dari sini, compute ya. Enggak ada di situ harga, kita kasih. Store sama dengan true. Oke, saya save. Start. Oke, kita lihat di sini. Terus lihat dulu. Harga belum ada ya. Harusnya saya buat record lagi supaya harganya keluar ya. Karena harga baru store through barusan. Oke, ini belum keluar harganya ya. Karena harga itu computed field. Kalau computed field itu kayak gitu, dia tidak tersimpan secara otomatis. Kalau kita mau tersimpan itu pakai store sama dengan true. Ya. Harga itu adalah ngambil dari harga komputer harga berarti dari harga satuan kali record quantity. Harga satuan apa? Ambil dari panggung. Paham ya? Itu artinya dari self ENV itu. Self. Nah, setelah saya jumlahkan isi dari kolom itu, saya pakai sum. Oke, saya pakai sum. Saya menjumlahkan semua. Saya masukkan ke dalam A, maka total itu sama dengan A. Record total. Jadi kalau saya ngomong record total, berarti total di model itu, model saya sendiri. Karena di sini kan for record in self, ya, in self, jadi di dirinya sendiri. Untuk record di dirinya sendiri, maka yang total itu A. Nah, kayak gitu. Order. Oke, nah ini computer field kalau sudah di store sama dengan terus jadi keluar kayak gini. Saya bisa rubah, tapi saya harus hapus dulu datanya di sini. Datanya di order panggung. Ya ini saya hapus dulu, saya buat. Oke ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini. Delete. Yes. Ini saya akan membuat sebuah order lagi ya. 01 misalnya. Panggungnya saya kasih yang standar. Harganya itu saya butuh 2 misalnya ya. Oke, kemudian saya juga butuh panggung, klik ini ya. Yang standar 2, harganya langsung keluar, saya butuh 2 juga. Oke, saya save. Nggak ada error. Kolom harga analyzer wedding order detail does not exist. Oh, harganya tidak eksis jadi langsung aja. Bentar. Nah, ini resikonya kalau pakai store dulu. Bentar ya. Saya hapus dulu. Ambil dari harga satuan ya. Ya. Start. Tadi udah upgrade belum ya? Oke. Aduh, saya tadi belum update. Sorry.
Klik kolom standar 2. Aduh. Nah ini ya. Jadi saya menjumlahkan ini semuanya. Misalnya saya tambahkan ini. Agung setelah 2. Saya kasih posisinya 2. Oke, kalau ini memang tidak tersimpan ya. Yang tersimpan itu ini 35. Itu. Jadi intinya itu kalau kita ngomong tentang self INV itu adalah sebuah tabel dari model yang lain yang di model ini adalah kenapa kalau harus bantu ini ya nanti setnya nggak bisa kalau nggak ada hubungannya. Gimana cara ngeset? Oke, ada yang bertanya nggak? Nah, sekarang saya nggak akan meneruskan untuk order kursi tamu, ya. Ada order kursi tamu dan order kursi tamu detail. Kalian buat. Saya akan membuat nanti setelah selesai sesi ini, saya akan buat dan saya akan upload di GitHub. Tapi kalian buat dulu ya untuk ini. Jadi order kursi tamu sehingga nanti dia bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Saya bisa create, saya bisa kasih kode seperti itu. Nah, untuk mengeluarkan tanggal itu pakai date time ya. Saya tambahkan untuk tanggal sebentar ya. Date time-nya sebentar ya. Saya mau lihat. Nah, di sini aja. Misalnya, nah, di sini ada tanggal ya, date time. Pakainya defaultnya adalah now. Maksudnya kalau nggak diisi berarti sekarang. Oke, kita tambahkan di order ini ya, di sini. Saya tambahkan name, OF, date time. Oke, OF date time ya, tanggal pemesanan, tanggal pesan. Ini stringnya ini saya kasih tanggal. Kok nggak ada string ya nggak apa-apa sih. Pemesanan dan saya kasih defaultnya. Default the time now. Dia huruf offer the time now. Terus the time-nya is time no ya. Saya save. Nah, di sini saya akan tampilkan di
order view untuk tanggal ya. Saya tampilkan di sini aja ya. Name, offer, tanggal, pesan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kita akan lihat bagaimana tanggal pesan ini akan berjalan ya. Kita restart dulu server. Dan kemudian kita upgrade. Kita lihat sekarang apakah tanggalnya bisa jalan. Saya mau bikin order. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Action. Oke. Nah, tadi ada tanggal ya. Saya create. Sorry. Di dalam formnya belum saya kasih tanggal ya. Oke. Formnya ini name, offer, tanggal, pesan. Bisa save. Boleh bisa diisi, boleh enggak ya. Kalau enggak diisi, oke, ini saya belum upgrade, maka tanggal pesan akan ada setelah di save. Nah, saya di sini saya pesan panggung standar ada 3 ya, 24 juta save. Nah, di sini di order panggung akan ada tanggal pemesanan ya. Ini sesuai dengan tanggal komputer kita, jam, menit, detiknya juga sama ya. 2 jam 14. Bisa kita kurang-kurangi juga nanti akan kita buat. Jadi sebentar. Jadi berapa lama dia sewa? Nah, itu berguna nanti kalau kalian membuat suatu ERP untuk misalnya rental mobil misalnya. Berapa lama dia sewa atau parkiran gitu, bisa ya. Parkir gitu. Berapa lama dia parkir? Itu bisa mengurangkan aja tanggal jam keluar dikurangi jam masuk. Ini otomatis. Seperti itu. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau misalnya ini saya upgrade, saya bisa tampil di sini. Misalnya, berarti saya nggak perlu upgrade ya. Saya hanya perlu, nggak perlu restart. Saya hanya upgrade saja. Oke. Bentar ya. Apa ini? Tadi pakai store sampai dengan true ya. Kita store. Jadi yang sudah jadi kita store. Misalnya nilai dari tadi total kan kita store sampai dengan true. Kita store secara terpisah. Oke. Gini. Kalau kita udah store sama dengan true itu nggak berubah lagi. Pertama itu ya. Kedua, kan di sini, sebentar, saya lihat di sini ya wedding ya. Oke, kita lihat pesan order panggung. Nah, ini kan ada total 24 juta. Kita rubah-rubah di harga panggung pun nggak akan ngaruh lagi nih. Total ini udah store sampai dengan true. Nah, nanti kita bisa pindahkan, misalnya kita klik ini. Nah, kita bisa bikin tombol ini nanti kita akan belajar membuat satu tombol di sini. Tombol buatan kita sendiri. Misalnya masuk akunting misalnya. Nah, di sini ada suatu menu lagi akunting. Jadi kalau kita klik maka total ini akan masuk akunting. Tanggal masuk akunting ada,
tanggal pemesanan ada, tanggal masuk akunting ada, kode order ada, misalnya, ya, dia tidak berubah. Nah, kita akan menggunakan tombol yang akan kita buat itunya ya, on click-nya ya, on click-nya kalau diklik dia ngapain gitu. Itu bisa kita buat tombolnya. Bahkan kita bisa, misalnya nih, saya nggak mau di akunting, namanya akunting kok bisa di delete misalnya. Wah bahaya kan. Nah itu bisa kita hilangkan ini. Delete-nya hilangkan, bisa. Misalnya create, nggak boleh create ya. Namanya akunting nggak boleh create. Masa bisa create uang masuk, uang keluar kan nggak boleh. Dia hanya bisa dari order atau dari pembelian, belanja. Nah, itu bisa memasukkan nilai ke dalam akunting. Nah, makanya di akunting nggak boleh ada create, karena masa di akunting kita bisa create sendiri uang kan nggak mungkin. Nah, kita bisa hilangkan tombol create. Ya, bisa lah. Nanti kita akan belajar itu. Jadi, bagaimana memindahkan ini ke satu tabel yang lain, nah nanti kita buat tombolnya di sini. Tombol pindah ke akunting. Bisa. Oke. Pengurangan stok panggung karena sudah diorder. Kita lihat di sini ya. Ini anggap aja ini order panggung ya. Nah, oke. Di dalam kalau kalian lihat ini kelas ini order detail, dia inherit ke kelas model. Ya, dia inherit ke kelas model. Nah, di dalam kelas model itu ada suatu function, ada suatu metode namanya create. Create itu aktif kalau kita klik save. Kalau kita create, kita isi, save, berarti create aktif. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk mengurangi stok. Ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Nah, itu adalah suatu metode yang bukan komputer field, bukan. Itu metode berdiri sendiri. Nah, kalau sebuah metode berdiri sendiri, salah satu yang akan kita pakai anotasinya adalah API. Saya akan ambil ini aja ya, supaya gampangnya. Nah ini return, kalau ini return, nah ini biar dapat ini udah asap. Oke, saya punya metode create, API model, saya return. Nah saya akan super, ini adalah namanya order detail. Bentar. Saya akan super ke order detail. Nah, di sini saya ada quantity kan di sini ya. Ada quantity. Ini kan yang dipesan ya. Jika record quantity itu true, kalau di dalam Python kan if record quantity udah kan, berarti true dia. Maka self env wedding panggung. Nah, search ID dari wedding panggung sama dengan record barang ID itu berarti di panggung ID, ya kan? Record panggung ID, ID. Jadi gini nih maksudnya, ID dari wedding panggung itu sama dengan ID panggung ID ini. Nah, ini kan saya punya
field namanya panggung ID, ya, yang dia sebenarnya many to one ke panggung. Nah, saya ambil ID-nya sama dengan ini. Bentar ya, mungkin agak bingung. Oke. Panggung ID. Panggung ID stok dikurangi record quantity. Nah, kita coba cek dulu ya, apakah stoknya berubah. Nah, ini agak rumit ya, asli. Saya akan mau update dulu. Kalau Senin memang terpaksa jam 2 karena memang saya ada kerjanya sampai jam 1 biasanya kalau Senin. Oke, kita lihat. Apps. Ada kesalahan ini. Ada kesalahan. Spot panggung ID bright stock. Di panggung ID ada stok. Waduh, nggak ada stok. Pantesan. Saya kasih stok. Ya, sorry. Berarti saya harus OF bentuknya in, namanya stop integer string stok panggung. Oke, stok panggung itu saya harus pasang di sini. Saya belum ada stok di sana ternyata. Ya. Bentar. Kok saya sudah tulis stok? Pak, sudah ada sebelumnya, Pak. Udah ada. Oh ini ya, stok paket panggung ya. Oke, ada ya, berarti saya nggak perlu ini. Bentar, ini ada error. Oke. Saya ini ada error. Kita lihat. Coba ya, saya restart dulu ya. Oke, kalau ini di apps dia nggak mau loss reconnect itu biasanya, nah berarti ada error. Kita lihat lognya. Nggak ada nih. Nggak ada error. Ntar kita giniin aja. Tuh. Oke. Nah, tutup dulu. Kita lihat sekarang errornya apa. Oh, model bukan models. Bentar. Order ini API model, bukan models ya, model. Oke, kita restart lagi. Ini aku hapus. Mana tadi? Nah, ini hapus saja dulu. Oke, ini tutup. Kemudian
kemudian saya akan, jadi API model bukan model. Oke. Kita upgrade dulu. Upgrade. Oke, kita lihat sekarang dari stok. Ya, saya mau panggung standar saja dulu ya. Oke. Kita lihat di sini panggung ada 5 untuk panggung standar. Saya akan order. Saya create order 001. Tanggal pemesanan sudah keluar ya. Saya akan add line panggung standar. Saya pesan 2. Oke. Kemudian saya save. Oke. Di sini ada order panggung yang pesanan 2. Sekarang kita lihat di panggung pelaminan, maka dia tinggal 3. Oke. Jadi pakai API model karena ini metode ini bukan sebuah metode untuk computer field ya. Kalau computer field kan pakai depend. Nah, sekarang karena nggak pakai bukan computer field, model kita inherit ke kelas model punya metode create. Nah, metode create itu kita override. Isinya seperti ini. Jika quantity ada, maka wedding panggung yang ID-nya itu tulis write, nah, bukan map ya, write. Stock adalah record panggung ID stock, berarti record panggung ID stock ini ya dikurangi record quantity. Ini adalah untuk mengurangi stok seperti ini. Jadi kita mengoverride metode create dari kelas model. Narik. Oke, jelas ya. Nanti mungkin ini menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, apakah metode itu enggak return? Nah, ini return. Sekarang return kita. Nah, karena ini bukan computer field ya. Ini return record. Record ini akan di return lagi. Itu caranya untuk stop. Kita kalau kalian mau nyoba yang lain caranya, coba aja. Tapi biasanya berkurangnya 2 kali. Misalnya kita membuat computer field sebuah stok akhir, ya. Kemudian stok panggung sama dengan stok akhir itu 2 kali berkurang ya. Kalian bisa coba-coba. Saya mengurangi stok berhasil dengan mengoverride metode create. Karena metode create ini dieksekusi saat kita klik save. Hanya 1 kali itu dieksekusi, yaitu pada saat kita klik tombol save. Oke, ini nanti saya upload ke GitHub ya semuanya ya. Nanti malam aja. Nah, kalian coba dulu membuat order kursi tamu. Oke ya. Sedikit-sedikit paham ya, sedikit-sedikit paham ya. Memang tidak akan cepat ya untuk memahami hal-hal seperti ini. Tapi ya kalau kita pelajari terus tentang apa maksudnya ini self env itu, saya pakai self env lagi. Oke,
hampir jam 3:15 ya. Seperti itu untuk ya saya ulangi lagi kemarin itu tentang bagaimana itu many to one to many. Semoga itu lebih jelas buat kita bisa mengerti itu one to many to one. Kemudian saya terangkan juga tentang self ENV. Itu satu-satunya cara untuk mengambil tabel dari model lain. Itu mengambil tabel dari model lain itu pakai self ENV. Oke. Nanti kalau misalnya untuk kursi tamu sudah jalan, bagus. Kalau nggak jalan, nanti malam bisa lihat di kitab saya. Kemudian ini sudah cukup sore. Untuk kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan bisa pakai WA dan segala macam. Semoga saya ada waktunya untuk menjawabnya. Oke. Pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.